biasa dipanggil Nisa. Aku NIM 011 dan kelas A. Saat ini aku lagi mau menyelesaikan project untuk ulangan akhir semester praktikum komputer akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Ika Pratiwi. Nah, di project ini tuh aku ditugaskan untuk menginput transaksi-transaksi yang ada di toko Harum Roti. Ayo ikuti perjalanan aku, kestruggle-an aku, dan juga keseruan aku untuk menginput transaksi-transaksi di toko ini. Kalau gitu, ayo ikuti videonya. Oke, yang pertama kita akan mulai dari transaksi nomor 1. Yang pertama itu ada transaksi bukti pengeluaran kas untuk pembayaran upah karyawan minggu keempat bulan Agustus. Yang pertama, kita masuk ke kas dan bank, terus kemudian ke pembayaran. Kita masukkan nama akunnya dan tanggalnya. Jangan lupa kita masukkan nomor buktinya. Untuk akun perkiraannya kita pilih hutang gaji dan upah. Nominalnya kita masukin seperti yang di soal, yaitu 420.000. Lupa kita tambahin infonya, nomor chipnya, terimanya karyawan, catatannya pembayar upah minggu ke-4 bulan A bulan Agustus. Kalau sudah, kita save. Terus kemudian kita langsung ke transaksi nomor 2, yaitu pembelian tunai kepada toko Haji Yoyo. Untuk langkahnya, kita masuk ke pembelian, terus kemudian faktur pembelian, kita masukkan nama pemasoknya, yaitu toko Haji Yoyo. Untuk tanggalnya tanggal 1 September 2012. Jangan lupa kita masukin bukti transaksinya. Terus kita pilih barang dan jasa yang kita beli. Yang pertama ada terigu sebanyak 45 kilo dengan harga 8.000. Oke, klik lanjut. Terus lakukan pada semua barang yang tertera di nota kontan ini.
770.000. Untuk plastik kita masukkan ke akun perlengkapan pabrik. Caranya tuh kita pakai ini yang biaya lainnya, terus kita pilih perlengkapan pabrik, kemudian kita beri senilainya yaitu 100.000 seperti di soal. Keterangannya kita kasih plastik, terus kemudian kita klik lanjut. Nah, sudah total ya di sini seperti di soal yaitu 2.300.000. Kemudian di infonya kita kasih nomor fakturnya yaitu PK01, terus pembayarannya COD. Untuk keterangannya kita kasih pembelian pada toko Haji Yoi. Tanggal pengirimannya kita masukkan seperti di soal tanggal 1 September tahun 2012. Karena kiriman tidak tertera di soal, maka kita komen saja. Terus kemudian kita klik proses, terus lakukan pembelian. Oke, di sini tidak tertera, tapi kita bisa pilih banknya yaitu kasih di tangan. Terus kemudian kita hitung nilai pembayarannya yaitu 2.300.000. Kemudian metode bayarnya tunai dan keterangannya kita seperti yang tadi sebelumnya itu pembelian kepada toko Haji Yoyo. Kalau sudah bisa, ini nomor bukti. Sebelum itu nomor buktinya kita juga harus hitungkan yaitu PK001 dan tanggal bayarnya yaitu tanggal 1 September tahun 2012. Kalau sudah lengkap seperti ini kita bisa simpan ya teman-teman. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu masih nota kontan, tapi bedanya kita menjual, jadi penjualan tunai. Caranya yaitu yang pertama kita bisa ke penjualan, terus kemudian ke faktur penjualan. Oke, kita masukkan nama pelanggannya yaitu penjualan tunai. Untuk tanggalnya kita lihat di soal yaitu tanggal 1 September tahun 2012. Untuk nomor fakturnya yaitu NK01. KN01. Kita menjual roti aneka rasa sebanyak 1.875. Roti aneka rasa sebanyak 1.875. Untuk bayarnya kita ganti jadi COD. Nomor kita kasih nomor faktur yaitu KN01, kemudian keterangannya yaitu penjualan tunai. Lalu tanggal pengirimannya kita isi dengan tanggal pengiriman yaitu tanggal 1 September tahun 2012. Untuk pengiriman karena tidak tertera kita kosongkan saja. Terus kemudian kita klik, terus kemudian kita bisa klik proses dan pembayaran. Dan bisa kita lihat di sini pembayarannya memakai kas di tangan, kemudian kita bisa hitung nilai pembayarannya yaitu Rp2.812.500. Untuk bukti transaksinya kita
tulis juga KN001 dan tanggal bayarnya tanggal 1 September tahun 2012. Nah, kemudian di metode bayar kita tunai dan keterangannya itu penjualan tunai. Kalau sudah seperti ini bisa kita set. Terus kemudian kita transaksi nomor 4 ada bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang dagang. Caranya yaitu kita ke penjualan dan penerimaan penjualan. Kita terima dari codet pelanggannya. Pelanggannya kita pilih kas di tangan. Untuk nomor buktinya BKM01. Tanggal bayarnya ya tanggal 2 September. Kemudian kita bisa ambil dari faktur FO829. Banyak 210. Benar. Terus kemudian kita lanjut. Kalau sudah, kita bisa hitung nilai pembayarannya itu sebesar 210. Metodenya tunai ya teman-teman. Terus kemudian keterangannya kita bisa tulis pelunasan piutang dagang atas faktur F08 tanggal 29. Kalau sudah seperti ini, kita bisa simpan. Transaksi nomor 5 yaitu memproduksi untuk roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Yaitu yang pertama, kita bisa ke persediaan terlebih dahulu, kemudian ke barang dan jasa. Kita bisa tambahkan biaya overhead pabrik. Untuk jenis persediaannya kita pilih biaya produksi, simpan, dan tambahkan. Lanjutkan. Terus kemudian nama barangnya kita tambahkan upah tenaga kerja. Untuk jenis persediaannya kita bisa pilih biaya produksi dan simpan. Lanjutkan saja. Terus kemudian kita bisa ke preferensi dan ke manufaktur. Untuk pekerjaan dalam proses kita bisa pilih pekerjaan dalam proses, persediaan dalam proses. Karena kondisi biaya produksi itu belum ada akunnya, maka kita bisa buat di buku besar, kemudian akun perkiraan, kita tambahkan data baru yaitu tipe akunnya beban pokok penjualan. Untuk kode perkiraannya adalah 57.000. Terus kemudian nama akunnya selisih biaya produksi, itu bisa simpan. Nah, kita kembali lagi ke preferensi, tambahkan selisih biaya produksi. Kalau udah, kita bisa simpan. Nah, terus kemudian kita bisa ke manufaktur, biaya standar biaya produksi. Untuk halnya kita bisa pilih sesuai soal tanggal 3 September tahun 2012. Terus kita bisa ambil daftar barang dan jasa, kemudian kita pilih kategorinya yaitu kategori umum. Kita bisa lanjut, kemudian kita bisa isikan biaya tenaga kerjanya sesuai dengan yang di soal. Biaya overhead pabriknya maksudnya itu sebanyak 312.500. Terus kemudian kita juga bisa tambahkan biaya tenaga kerjanya yaitu sebesar 420.000. Lanjut, terus misal sudah, kita bisa klik simpan. Terus kemudian kita bisa ke manufaktur lagi. Terus kita pilih formula produksi. Produk utamanya kita pilih roti aneka rasa, kuantitasnya ada 6.500 pieces. Kemudian untuk nomor formulanya kita pilih seperti yang di soal yaitu BOM 01. Kemudian kita bisa masukkan barang yang ada di soal, seperti contohnya itu tepung terigu, ada 90 kilo. Tunjukkan, terus kemudian
ada cakra kembar sebanyak 6 bal. Itu kita masukkan saja sesuai dengan yang di soal. Goreng 12. Kemudian kita bisa masukkan biaya overhead pabrik di sini. Kuantitasnya kasihkan 1 ya. Dan biaya upah. Kemudian di bagian informasi kita bisa tambahkan memo di keterangannya. Produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Setelah sudah, kita bisa simpan. Kita bisa ke manufaktur lagi, terus kemudian kita bisa pilih perintah kerja. Di perintah kerja ini kita pilih tipenya, yaitu formula produksi. Formula produksinya kita bisa pilih yang tadi, yaitu BOM 1 roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Untuk nomor perintahnya kita bisa lihat di soal, yaitu WO01. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 3 September tahun 2012. Untuk tanggal selesainya tanggal 4 September tahun 2012, dan tanggalnya itu tanggal 3 September tahun 2012. Nah, selanjutnya kita bisa cek untuk biaya overhead, biaya tenaga kerja, dan juga akun-akunnya. Kalau sudah sesuai, kita bisa klik proses, kemudian pengambilan bahan baku, maaf. Nah, di pengambilannya nomor kita bisa lihat di soal, yaitu MR01, dan tanggalnya tanggal 3 September tahun 2012. Untuk infonya kita bisa copy dari sini tuh produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Nah, kalau udah kita bisa simpan. Oke, tadi ada kesalahan, ya sebenarnya terigunya hanya ada 90 kilo, bukan 90.000 kilo. Oke, kita lanjutkan saja, terus kita simpan ulang. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tersimpan, kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Yang transaksi selanjutnya adalah kutip penerimaan kas dari GRB Oju untuk pelunasan piutang dagang. Caranya, kita close dulu tabnya biar tidak bingung. Nah, caranya yaitu ke penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan. Kita bisa pilih terima dari GRB Oju. Untuk banknya kita pilih kas di tangan, kemudian nomor buktinya ada BKM 02. Tanggalnya tanggal 3 September tahun 2012. Kemudian kita bisa ambil di sini, kita lanjutkan, terus kemudian kita bisa hitung nilai pembayarannya, kemudian kita infonya kita bisa copy dari soalnya, yaitu pelunasan piutang ya. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya ada transaksi nomor 7, yaitu memo produk jadi. Jadi produk yang tadi diperintahkan kerja itu sudah jadi. Nah, kemudian kita bisa pilih ke manufaktur, kemudian ke penyelesaian barang jadi.
kita bisa pilih perintah kerjanya tadi ada WO01, kemudian pada tanggalnya tanggal 4 September. Untuk nomor penyelesaiannya kita bisa lihat di soal, yaitu M01. Selanjutnya kita bisa pilih roti aneka rasa sebanyak 15 pieces. Lanjutkan, kemudian kita pilih keterangan, kita copy saja di sini dari soal, yaitu penyelesaian produk roti aneka rasa. Terus kalau misal sudah, kita bisa klik simpan ya teman-teman. Terus kemudian ada transaksi nomor 8, yaitu nota kontan. Caranya yaitu kita ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan, pelanggan kita pilih penjualan tunai, untuk tanggalnya kita tanggal 4 September tahun 2012. Untuk nomor fakturnya kita lihat di soal, yaitu KN02. Jual roti aneka rasa sebanyak 2.500. Kita bisa klik lanjut, kemudian di infonya kita ganti syarat pembayarannya yaitu COD. PO nya kita ambil dari nomor fakturnya itu KN02, kemudian tanggal pengirimannya seperti pada tanggal transaksi tanggal 4 September tahun 2012. Kemudian keterangannya yaitu penjualan tunai. Oke, kalau misal sudah, kita bisa klik proses pembayaran. Kita klik lanjutkan, kemudian kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik nilai pembayarannya, kita hitung, kemudian tanggalnya tanggal 4 September 2012. Untuk nomor buktinya yaitu tadi ada KN02. Untuk keterangannya kita pilih penjualan tunai. Kita simpan. Kemudian selanjutnya ada transaksi nomor 9, yaitu penjualan kepada CP Ranti. Caranya kita ke faktur penjualan lagi, tambahkan data baru. Untuk pelanggannya yaitu CP Ranti, tanggalnya tanggal 5 September. Kemudian nomor fakturnya di sini ada FPJ 01. Itu kemudian pilih barangnya roti rasa sebanyak 3.500. Kemudian di sini kita bisa pilih nomor PO-nya, kita bisa kopikan saja dari nomor faktur. Kemudian tanggal pengirimannya itu tanggal 5 September 2012. Untuk keterangannya kita bisa tulis penjualan kredit kepada CP Ranti. Kemudian kita bisa langsung simpan saja.
bulan Agustus tahun 2012. Caranya yaitu kita ke kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Kita pilih kas di tangan, tanggalnya yaitu tanggal 5 September. Terus kemudian untuk akunnya kita pilih listrik, utang listrik dan telepon sebesar 790. Lanjut, kemudian untuk keterangannya kita copy saja dari soal. PLN penerimanya. Untuk nomor buktinya ada BKK 02. Kita bisa simpan ya teman-teman. Selanjutnya kita ada penjualan tunai lagi, roti aneka rasa sebanyak 50 pieces. Kita pilih penjualan, kemudian ke faktur penjualan, dan kita pilih pelanggannya yaitu penjualan tunai. Tanggalnya tanggal 6 September. Terus fakturnya kita bisa pilih KN03. Barangnya itu roti aneka rasa sebanyak 500. Kemudiannya kita ganti menjadi COD. PO-nya kita samakan seperti di faktur. Tanggal pengirimannya itu tanggal 6 September tahun 2012. Keterangannya penjualan tunai. Dan kita bisa klik proses dan pembayaran. Nomor bukti kita samakan seperti tadi, KN03. Tanggal bayarnya tanggal transaksi tanggal 6 September tahun 2012. Dan kita bisa nilai pembayarannya. Keterangannya kita bisa tulis penjualannya. Oke, selanjutnya ada transaksi nomor 12, yaitu bukti penerimaan kas atas pelunasan piutang dagang dari CP Ranti. Nah, caranya kita bisa pilih ke penjualan, kemudian kita pilih penerimaan penjualan. Untuk nama pelanggannya kita pilih CP Ranti, banknya kita pilih kas di tangan, kemudian buktinya kita lihat soal yaitu BKM 03. Tanggal 7 September. Kemudian kita bisa ambil di sini. Klik lanjut, kemudian kita bisa pilih bisa hitung nilai pembayarannya, kemudian kita bisa kopikan keterangannya dari transaksinya yaitu pelunasan piutang dagang. Kalau sudah seperti ini kita bisa simpan ya teman-teman. Terus kemudian transaksi nomor 13 yaitu bukti pengeluaran bulan September. Caranya yaitu yang pertama kita ke kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Oke. Dan bank, kasnya kita pilih kas di tangan, kemudian pada tanggalnya kita tanggal 8 September. Untuk buktinya BKK 03. Kemudian kita bisa pilih akun berkenanya yaitu gaji dan upah. Nilainya
120. Kita pilih lanjut. Kemudian untuk penerimanya yaitu karyawan, dan catatannya kita bisa copy dari soal, yaitu pembayaran upah minggu pertama. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 14, yaitu pembelian perlengkapan pabrik. Nah, caranya yaitu masih di pembayaran. Untuk kas dan banknya itu kita pilih kas di tangan, kemudian nomor buktinya BKK 04. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 8 September. Kemudian untuk di akun PKI ini kita pilih perlengkapan pabrik sebesar 800.000. Terus kemudian untuk penerimanya yaitu toko ABC, toko BBG. Kemudian catatannya yaitu pembelian perlengkapan pabrik. Udah, kita simpan. Terus kemudian ada pembelian tunai kepada toko Haji Yoyo. Caranya yaitu kita ke pembelian, kemudian ke faktur pembelian, pemasoknya kita pilih Haji Yoyo, tanggalnya kita tanggal 9, kemudian nomor fakturnya PK02. Dan kita masukkan semua barang-barang, jumlah, terus kemudian harganya ke barang dan jasa. Yang pertama ada terigu ada 90 kilo, harganya 8.000. Kemudian selanjutnya kita masukkan seperti terigu yang tadi. Kalau misalnya sudah semuanya, kita bisa pilih yang barang terakhir yaitu plastik. Kita masukkan ke akun biaya, yaitu yang kita pilih perlengkapan pabrik. Kemudian kita pilih 100.000
info lainnya kita pilih ketik, kita lanjutkan. Terus kemudian kalau sudah, kita bisa ke info untuk nomor fakturnya, yaitu PK02. Saya bayarnya COD. Untuk keterangannya itu kembalian tunai kepada toko Haji Yoyo. Tanggal pengirimannya tanggal 9 September tahun 2012. Kalau sudah, kita bisa klik proses terus membayar. Sebentar, kita lihat yang tadi. Sudah benar. Terus kemudian kita lanjutkan ke pembayaran pembelian. Banknya kita pilih kas di tangan, kemudian nilai pembayarannya kita bisa hitung, tanggalnya yaitu tanggal 9 September 2012. Untuk nomor buktinya yaitu PK02. Untuk infonya kita bisa tulis pembelian tunai kepada toko Haji Yoyo. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa simpan. Selanjutnya ada transaksi nomor 16, yaitu memo produksi. Untuk memo produksi ini kita bisa pilih ke bagian manufaktur, terus kemudian ke standar biaya produksi. Kita pilih tanggalnya itu tanggal 10 September. Kemudian kita bisa klik ambil daftar barang dan jasa, kategorinya kita pilih umum, terus kemudian kita lanjutkan. Untuk memonya kita isi dengan produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Selanjutnya untuk biaya overhead pabrik bisa kita isi ya, sebaik di soal, yaitu 312.500. Kita lanjutkan. Kemudian di upah tenaga kerja juga bisa kita isi. Sudah seperti ini, bisa kita klik simpan. Kemudian kita bisa ke manufaktur lagi, kemudian ke formula produksi. Produk utamanya yaitu roti aneka rasa, untuk kuantitasnya 6.500. Nomor formulanya kita bisa lihat di soal, yaitu BOM 02. Kemudian kita bisa masukkan data yang ada di memo produksi ini satu-satu, seperti kita buka dari kilo ke bagian. Nah, selanjutnya untuk cakra kembar sampai selai ini kita bisa masukkan caranya seperti yang terigu tadi.
Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan semuanya, kita bisa cek-cek ya. Karena belum ada, kita masukkan biaya overhead pabrik. Kuantitasnya itu 1, kemudian untuk upahnya kuantitasnya juga 1. Kemudian di keterangannya kita bisa masukkan produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik simpan. Kalau sudah, kita kembali ke manufaktur lagi, terus kemudian kita klik perintah kerja. Dan untuk tipe produksinya yaitu formula produksi. Formula produksinya pilih yang BOM 02 ya. Terus kemudian nomor perintah kerjanya PO 02. Tanggal bulannya tanggal 10. Terus kemudian untuk tanggal selesainya tanggal 11 September. Tanggalnya tanggal 10. Kemudian kita bisa cek-cek oke. Kalau sudah buat, kita bisa klik simpan. Nah, terus kembali ke yang tadi WO02, kita klik proses pengambilan bahan baku. Tanggalnya tanggal 10 September tahun 2012. Kemudian nomornya ada MR02. Kemudian untuk keterangannya kita bisa isi produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan move ke transaksi selanjutnya. Nah, transaksi nomor 17 adalah memo produk jadi. Caranya, kita ke manufaktur, kemudian ke penyelesaian barang jadi. Kita pilih perintah kerjanya yaitu O02. Untuk nomor penyelesaiannya yaitu M02. 02 pada tanggal 11 September tahun 2012. Yang kita cari yaitu aneka rasa sebesar 6.500. Karena udah selesai semua ya teman-teman, bisa lihat di soal. Terus kemudian keterangannya kita bisa kopikan dari soalnya. Kalau sudah, kita bisa simpan. Selanjutnya ada transaksi nomor 16, itu penjualan kepada Suwandi 2. Kita penjualan kemudian tanggalnya kita pilih Suwandi 2. Tanggalnya tanggal 12. Terus nomor fakturanya ada di FI02. Kemudian barang roti rasa sebanyak 2.000. Kemudian infonya ini benar ya, net 30. Kemudian nomor PO nya kita sama seperti nama faktur. Keterangannya yaitu penjualan kredit ke Suwandi 2.
sudah, kemudian bisa kita kemudian tanggal pengirimnya itu kita sesuaikan ya, tanggal 12 bulan 9 tahun 2012. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan. Nah, kemudian ada transaksi nomor 19, yaitu penjualan tunai sebanyak 500 pieces roti aneka rasa. Caranya sama seperti tadi, di faktur penjualan, terus pelanggannya kita pilih penjualan tunai. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 13 September. Untuk nomor fakturnya yaitu KN04. Barangnya yaitu roti aneka rasa. Kemudian ada 500 yang dijual. Oke, lanjut. Untuk cara pembayarannya yaitu COD. Keterangannya itu penjualan tunai. Tanggal pengirimannya tanggal 13 September tahun 2012. Kalau sudah seperti ini, kita klik proses, kemudian klik pembayaran. Nah, terus nomor buktinya kita samakan seperti tadi, KN04, tanggalnya tanggal 13 tahun 2012. Terus kita hitung nilai pembayarannya. Untuk di keterangan kita kasih penjualan tunai. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kemudian ada transaksi nomor 20, penjualan kredit ke CP Ranti, ada 4.000 roti aneka rasa. Kita ke faktur penjualan lagi, terus kemudian untuk pelanggannya CP Ranti, tanggalnya di tanggal 13 September. Kemudian untuk nomornya ada FPJ03. Untuk barangnya ada roti aneka rasa sebanyak 4.000. Kalau sudah, di infonya kita sesuaikan syarat pembayarannya itu N30, kemudian nomor PO nya kita samakan FPJ03, keterangannya penjualan kredit kepada CP Ranti. Kemudian tanggal pengirimannya ada tanggal 13 September tahun 2012. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Dan transaksi nomor 21 ada penerimaan kas atas pelunasan piutang dari Suwandi 2. Caranya kita ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita pilih terima dari Suwandi 2, banknya kita pilih kas di tangan, kemudian kita nomor buktinya kita sesuaikan dengan soalnya. BKM 06. Terus kemudian ada di tanggal bayarnya di tanggal 14 September. Kemudian kita bisa ambil di sini. Klik lanjut. Kemudian kita bisa hitung nilai pembayarannya. Di info lainnya kita keterangannya kopikan dari soalnya, itu pelunasan piutang. Kalau sudah seperti ini, kita bisa simpan. Terus lanjut ke transaksi selanjutnya, penerimaan kas dari CP Ranti sebesar 4 juta. Kita pilih sama seperti tadi di penerimaan penjualan, kita pilih CP Ranti, terus sebenarnya ada di bank kas di tangan, kemudian not itu BKM 05. Tanggal bayarnya di tanggal 2012. Kemudian ambil, lanjutkan sebagian,
aja di sini bayarnya 4 juta. Lanjut. Kemudian kita bisa hitung dari pembayarannya. Kemudian di keterangannya bisa kita kopikan dari soalnya saja, yaitu pelunasan piutang sebagian. Kalau misal sudah seperti ini kita bisa kalau sudah seperti ini kita bisa klik simpan. Terus kemudian ada transaksi nomor 23, yaitu bukti pengeluaran kas saat pembayaran upah karyawan minggu kedua bulan September sebesar 420.000. Caranya yaitu ke kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Untuk akun kasnya ada di kas di tangan, tanggalnya tanggal 15 September. Kemudian nomor buktinya ada BKK 05. Untuk akunnya yaitu gaji dan upah. Nilainya 420.000. Di catatan kita bisa kasih keterangan pembayaran upah karyawan minggu kedua, terus klik lanjut, dan di info ini penerimanya yaitu karyawan. Kemudian di catatannya kita bisa kopikan juga pembayaran upah karyawan minggu kedua dan simpan. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pembelian tunai kepada toko Haji Yoyo. Caranya yaitu ke pembelian, kemudian ke faktur pembelian, sama seperti tadi, seperti pembelian-pembelian sebelumnya. Pemasoknya toko Haji Yoyo, tanggalnya di tanggal 16 September. Kemudian nomor fakturnya ada PK03. Kemudian kita masukkan barang-barang yang kita beli dari toko Haji Yoyo, yaitu yang pertama ada terigu sebesar 90 kilo dengan harga 8.000. Lanjut, untuk barang-barangnya juga dimasukkan caranya seperti tadi di toko terigu ya, sama seperti barang terigu tadi, caranya sama. Kita lanjutkan ke barang-barang selanjutnya.
Selanjutnya untuk plastik kita masukkan ke biaya lainnya, yaitu perlengkapan pabrik. Kita masukkan jumlahnya 100.000, info lainnya kita kasih plastik, kemudian klik lanjut. Nah, terus kemudian di nomor fakturnya kita samakan seperti nomor faktur PK03. Terus kemudian syarat pembayarannya ada COD. Terus untuk keterangannya pembelian tunai kepada toko aja. Tanggal pengirimannya 16 September. Kemudian kalau misalnya sudah, kita klik proses dan pembayaran. Kemudian nomor buktinya kita samakan seperti tadi, tanggalnya di tanggal 16 September. Terus kemudian banknya kasih tangan, kita hitung nilai pembayarannya 4.500.000. kemudian di infonya kita tulis pembelian tunai kepada toko Joyo. Kemudian kalau sudah, bisa kita simpan. Transaksi selanjutnya nomor 25, yaitu memo produksi. Caranya sama seperti yang tadi. Pertama kita masuk ke manufaktur, kemudian ke standar biaya produksi. Dan di standar biaya produksi ini kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 17 September 2012. Kemudian kita bisa klik ambil daftar barang dan jasa. Untuk kategorinya kita pilih umum. Terus kemudian klik lanjut. Terus kita isi biaya overhead pabriknya itu sebesar 312.500. Kita bisa klik lanjut. Kemudian di upah tenaga kerjanya itu 420.000. Kita bisa klik lanjut. Untuk keterangannya kita bisa kopikan dari memo produksinya. Itu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Kalau sudah seperti ini, kita bisa simpan. Selanjutnya kita bisa ke manufaktur lagi, terus kemudian klik formula produksi. Kita pilih produk utamanya, yaitu petok roti aneka rasa, kuantitasnya sebanyak 6.500, kemudian nomor pelanggannya. Kemudian kita bisa masukkan bahan-bahan yang ada di memo produksi ini. Yang pertama ada terigu sebanyak 90 kilo. Dan masukkan semuanya dari terigu sampai selai ya teman-teman. Oke, kalau misal sudah, kita juga masukkan biaya overhead dan juga upahnya. Kuantitasnya pastikan 1 ya.
Oke, terus kemudian infonya kita bisa kopikan dari sini, produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Kemudian kalau semisal sudah, kita bisa save. Nah, kemudian kita kembali ke manufaktur lagi, terus kemudian ke perintah kerja. Di perintah kerja ini tipenya kita ubah jadi formula produksi, terus kemudian rencana produksinya. Formula produksinya kita pilih yang BOM 03 yang terakhir, terus kemudian untuk perintah kerjanya kita kopikan dari soalnya, yaitu WO03. Tanggalnya tanggal 17 sampai 18. Tanggal 17. Untuk tanggal selesainya itu tanggal 18. Kemudian kalau misal sudah, kita cek-cek lagi apakah semua biaya sudah dimasukkan. Oke, kalau misal sudah, kita bisa klik proses, kemudian pengambilan bahan baku. Kalau sudah, kita sesuaikan tanggalnya, itu tanggal 17 September tahun 2012. Kemudian untuk keterangannya, yaitu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung save aja teman-teman. Nah, sudah ya. Terus kemudian kita move ke transaksi selanjutnya, yaitu memo produk jadi. Memo produk jadi ini kita ke manufaktur lagi, kemudian penyelesaian barang jadi. Untuk perintah kerjanya kita pilih yang 03, itu yang terakhir. Kemudian nomor penyelesaiannya kita lihat di soal, itu nomornya M03. Tanggalnya di tanggal 18 September 2012. Kemudian kita pilih barangnya, yaitu roti aneka rasa sebanyak 6.500, karena semuanya sudah jadi ya teman-teman. Kita lanjutkan, kemudian di infonya juga kita beri keterangan produk jadi sebanyak 6.500 telah diselesaikan dan dikirimkan ke gudang. Kalau sudah, kita bisa langsung save saja teman-teman. Nah, kita move ke transaksi selanjutnya, yaitu penjualan kredit ke CP Ranti roti aneka rasa sebanyak 3.500. Caranya ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan, kemudian pelanggan kita pilih CP Ranti. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 19 September. Kemudian nomor fakturnya kita bisa lihat, yaitu FPJ 04. Barangnya yaitu roti sebanyak 3.500. Di infonya kita pilih syarat pembayarannya, yaitu M30. Untuk nomor PKM ada nomor faktur, keterangannya penjualan kredit kepada CP Ranti. Kemudian tanggal pengirimannya itu di sini tanggal 19 September. Kemudian kalau misal sudah, bisa disimpan. Kita mau selanjutnya, yaitu penjualan tunai 1.000 roti aneka rasa. Masih di faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita pilih penjualan tunai, tanggalnya yaitu tanggal 20 September. Kemudian untuk nomornya itu KN05. Untuk barangnya yaitu roti aneka rasa sebanyak 1.000. Lanjut, untuk info lainnya syarat pembayarannya kita ganti jadi COD. Nomor PO nya sama, KN05, keterangannya penjualan tunai.
tanggal pengirimannya itu tanggal 20 September. Kemudian kita klik proses pembayaran. Kita bisa langsung hitung nilai pembayarannya itu 1.500.000, kemudian tanggal bayarnya yaitu tanggal 20 September. Nomor buktinya itu KM05. Infonya adalah penjualan tunai. Bisa kita klik simpan. Kemudian kita move ke transaksi selanjutnya, yaitu penjualan kredit ke Codet sebanyak 2000 pieces kopi. Ini kerasa masih di faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita pilih Codet. Tanggalnya yaitu tanggal 21 September. Nomor fakturnya yaitu Mudi. Kita pilih barangnya yaitu roti Ankara. Banyak 2000. Klik lanjut. Kemudian bisa klik di infonya N-nya N10, kemudian kita samakan saja keterangannya penjualan kredit ke Codet. Tanggal pengirimannya tanggal 21 September tahun 2012. Kalau sudah, bisa kita simpan. Selanjutnya ada transaksi penerimaan kas atas pelunasan piutang dari CP Ranti. Caranya adalah kita ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan, terimanya dari CP Ranti, kemudian banknya kasih tangan, terus nomor buktinya adalah BKM 06, tanggalnya tanggal 21/12, kemudian kita ambil di tanggal kita klik lanjut karena CP Ranti melunasi 2 faktur. Kemudian kita bisa hitung nilai pembayarannya, dan di keterangannya kita kopikan dari soalnya yaitu pelunasan piutang dagang faktur FPJ 03 dan FPJ 04. Kalau sudah, kita bisa simpan. Kemudian kita ke transaksi selanjutnya yaitu penerimaan kas dari Codet atas pelunasan piutang FPJ 05 sebanyak 3 juta. Masih di penerimaan penjualan, kita pilih Codet, kemudian banknya kasih tangan, kita ambil lanjut, kemudian tanggalnya ada di tanggal 22 September. Kemudian kita bisa hitung nilai pembayarannya, dan notesnya kita bisa lihat di soal, sama di soal itu pelunasan piutang. Kalau sudah, kita simpan. Oh, nomor buktinya itu tadi BKM 07. Nah, kita simpan. Terus kemudian ada pengeluaran kas untuk pembayaran upah karyawan minggu ketiga bulan September. Caranya ada di kas dan bank, kemudian pembayaran. Kasnya pilih tangan, terus kemudian tanggalnya ada di tanggal 22 September. Untuk nomor buktinya ada akunnya yaitu gaji dan upah sebanyak 420.000. Di
kita bisa tambah not dari soalnya, yaitu pembayaran upah. Lanjut, di sini juga penerimanya terisi karyawan, terus catatannya. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian ada transaksi penjualan tunai lagi. Pembelian tunai lagi kepada toko Haji Yoyo. Caranya di pembelian, sama seperti tadi, ini adalah transaksi yang berulang ke faktur pembelian. Kemudian pemasoknya kita pilih toko Haji Yoyo, tanggalnya tanggal 23 September, nomornya PK04. Kemudian kita bisa masukkan barang-barang yang udah kita beli, contohnya itu tepung terigu sebanyak 180 kg dengan harga 8.000, dan masukkan yang lainnya juga. Gitu kan. Kemudian kalau misalnya semua barang udah dimasukin, kita tambahkan pas ke biaya lainnya, yaitu perlengkapan pabrik. Kita kasih nilainya 200.000, terus kemudian info lainnya kita isi plastik. Lanjut, kemudian di info lainnya nomor fakturnya kita samakan di PK04, syarat pembayaran COD, keterangannya yaitu pembelian tunai kepada toko Haji Yoyo. Tanggal pengirimannya ya tanggal 23 September 2012. Semisal sudah, kita bisa klik proses dan melakukan pembayaran. Nah, ini banknya kita pilih kasih tangan, kemudian nomor buktinya yaitu PK04, terus kemudian tanggal bayarnya tanggal 23 September 2012, terus nilai pembayarannya kita bisa hitung, dan keterangannya kita bisa kasih pembelian.
tunai kepada toko aja yuk. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita bisa move ke transaksi selanjutnya, yaitu memo produksi. Caranya gimana sih? Caranya adalah kita klik manufaktur, terus kemudian standar biaya produksi, terus kita isi tanggalnya yaitu tanggal 24 September. Nah, kita bisa ambil barang dan jasa. Untuk kategorinya kita pilih umum, kemudian klik lanjut. Kita bisa isi BOP nya sebesar yang ada di soal. Lanjut, kemudian tenaga kerjanya juga diisi sesuai dengan soal. Di keterangannya kita bisa samakan dengan yang di menu produksi, yaitu produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500 pieces. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita bisa ke manufaktur lagi, kemudian ke formula produksi. Produk utamanya kita pilih roti aneka rasa, kuantitasnya ada 6.500, terus kemudian kita sesuaikan juga nomor formulanya seperti yang di soal, yaitu BOM 04. Kalau sudah, kita bisa masukkan bahan-bahan yang ada di soal ke sini. Maka ada terigu sebanyak 90 kilo. Kemudian lanjutkan sampai dengan slide. Nah, kalau misal sudah, kita bisa masukin komponen biayanya. Untuk kesatuannya, untuk kuantitasnya kita pastikan 1 ya. Kalau sudah, di info lainnya kita bisa kasih keterangan seperti tadi. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, kalau udah ini, kita kembali ke manufaktur, terus kemudian klik yang perintah kerja. Terus di tipe produksinya kita pilih formula produksi, formula produksinya kita pilih yang paling tadi, yaitu BOM 04. Terus nomor perintahnya kita sesuaikan dengan di soal, yaitu WO 04. Tanggalnya yaitu tanggal 24 September. Selesainya tanggal 25. Terus kemudian kita bisa cek apakah semua biaya sudah dimasukkan. Kalau sudah, kita bisa klik proses pengambilan bahan baku. Nah, di tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 24 September 2012. Kemudian nomor pengambilannya kita sesuaikan dengan soal, yaitu MR04. Dan di keterangannya
kita kasih notes produksi roti aneka rasa sebanyak 1500 pieces. Kalau sudah, kita bisa simpan dan move ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah memo barang jadi. Jadi semua sebanyak 6500 pieces roti aneka rasa telah selesai dikerjakan dan dikirimkan ke gudang, ke manufaktur, kemudian ke penyelesaian barang jadi. Tanggalnya tanggal 25 September 2012. Nomor penyelesaiannya yaitu nomor 6 M04. Terus perintah kerjanya kita pilih yang paling terakhir yaitu 04. Kita pilih roti aneka rasa. Karena semuanya sudah selesai, jadi kita langsung lanjutkan saja tanpa diubah. Terus kemudian di notesnya kita samakan seperti di soal. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya ada penjualan kredit ke CP Ranti sebanyak 2500 roti aneka rasa. Kita ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Untuk nama pelanggannya kita pilih CP Ranti dan tanggalnya yaitu tanggal 26 September. Untuk nomor fakturnya itu FBJ06. Barangnya itu roti sebanyak 2500. Klik lanjut, kemudian di infonya N30. PO-nya kita samakan seperti nomor faktur, keterangannya itu penjualan kredit ke CP Ranti. Tanggal pengirimannya itu tanggal 26 September tahun 2012. Kalau misal sudah, kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah pengambilan untuk keperluan pribadi oleh Tuan Roy. Itu kita ke kas dan bank, terus kemudian ke pembayaran. Untuk kasnya kita pilih kasih tangan. Kita pilih kasih tangan. Terus kemudian tanggalnya yaitu tanggal 28 September. Untuk buktinya yaitu PKK 07. Untuk akunnya yaitu private sebanyak 200.000. Selanjutnya di informasi kita bisa tulis penerimanya yaitu Tuan Roy. Catatannya yaitu pengambilan untuk keperluan pribadi. Sudah, kita bisa langsung save. Selanjutnya adalah penjualan tunai sebanyak 3000 roti aneka rasa. Kita ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih penjualan tunai, tanggalnya di tanggal 29 September. Fakturnya yaitu nomor KN06. Roti aneka rasa sebanyak 3000. Lanjut. Di infonya lalu kita samakan, kemudian keterangannya penjualan tunai.
tanggal pengirimannya yaitu tanggal 29 September tahun 2012. Kalau misal sudah, kita bisa klik proses dan pembayaran. Nah, kita bisa hitung nilai pembayarannya. Terus habis itu kita adjust tanggal bayarnya yaitu 29 September tahun 2012. Untuk infonya kita isi penjualan tunai. Kalau sudah, bisa kita save. Kemudian ada faktur penjualan ke Suwandi 2 atas penjualan 1000 roti aneka rasa. Penjualan kredit ya. Kita ke faktur penjualan, kemudian pilih pelanggannya Suwandi 2. Untuk tanggalnya itu tanggal 29 September. Nomor fakturnya ada FPJ 08. Kemudian nama barangnya adalah roti aneka rasa sebanyak 1000. Kemudian syarat pembayarannya kita sesuaikan net 30 seperti di soal. Nomor bank kita samakan. Keterangannya yaitu penjualan kredit ke Suwandi 2. Tanggal pengirimannya tanggal 29 September 2012. Kemudian kalau sudah, kita bisa save. Selanjutnya ada memo produksi. Kita ke bagian manufaktur, kemudian ke standar biaya produksi. Kita masukkan tanggalnya itu tanggal 30 September. Kita ambil daftar barang dan jasa. Kemudian untuk kategorinya kita pilih umum. Lanjut. Nah, kalau sudah, kita isi biaya operate pabriknya seperti di soal. Kemudian upah tenaga kerjanya juga seperti di soal. Kalau sudah, kita kasih notesnya seperti di soal juga, produksi roti aneka rasa sebanyak 6.500. Kita simpan. Kemudian kita ke manufaktur lagi. Formula produksi. Produk utamanya kita pilih roti aneka rasa, kuantitasnya 6.500. Untuk nomor formulanya yaitu BOM 05. Dan kita masukkan bahan-bahannya yang digunakan. Kemudian kita bisa masukkan biaya-biayanya. Biaya overhead pabrik kuantitasnya ada 1. Kemudian upah tenaga kerja kuantitasnya juga 1. Untuk keterangannya kita bisa ambil dari soalnya. Kalau sudah, kita bisa simpan. Kemudian kita ke manufaktur lagi. Perintah kerja, kemudian tipe produksinya kita ganti jadi formula produksi, terus kita pilih formula produksinya yang terakhir. Perintah kerjanya kita sesuaikan yaitu WO05.
Tanggal mainnya itu tanggal 30 September 2012 sampai tanggal 1 Oktober 2012 tanggalnya. Terus kemudian kita cek-cek lagi. Kalau sudah, kita klik proses pengambilan bahan baku. Nah, kita sesuaikan nomor pengambilannya MR05, kemudian tanggalnya tanggal 30 September tahun 2012. Jangan lupa notesnya kita sesuaikan seperti yang di soal. Kalau sudah, kita save. Nah, selanjutnya kita ada data-data penyesuaian. Yang pertama itu produksi WO05 tanggal 30 September yang sebelumnya kita buat itu direncanakan 6.500 pieces, tapi baru selesai dikerjakan sebanyak 1.625 pieces roti aneka rasa atau porsi 25%. Caranya adalah kita ke manufaktur, kemudian ke penyelesaian barang jadi, kita pilih perintah kerjanya, itu yang WO05, tanggalnya tanggal 30 September. Nomor penyelesaiannya adalah BM01. Kita pilih roti aneka rasa. Tadi berapa yang sudah diselesaikan? Ada 1625. Kita lanjutkan. Untuk keterangannya kita sesuaikan di soal. Oke, kalau misal sudah, kita bisa langsung simpan saja. Nah, kita move ke bukti yang nomor 2, yaitu bukti memorial perlengkapan pabrik senilai 500.000, upah karyawan belum dibayar 140.000, dan listrik belum dibayar sebanyak 375.000. Yang pertama, kita lihat dulu nilai persediaan perlengkapan pabrik itu ada berapa sebelumnya. Di buku besar akut perkiraan kita lihat persediaan perlengkapan pabriknya ada berapa. Ada 1.500 dan di sini tertera 500, berarti yang sudah digunakan sebanyak 1 juta. Nah, kita caranya adalah ke buku besar, kemudian ke jurnal umum, tanggalnya kita isi tanggal 30 September tahun 2012, kemudian nomornya BM02, kita pilih akunnya yaitu beban perlengkapan pabrik. Beban perlengkapan, kemudian kita isi di sini 1 juta. Info lainnya kita kopikan dulu. Nah, kopikan dulu soal, terus lanjut. Kemudian ada ini perlengkapan pabrik. Oke, info memonya kita samakan seperti di soal. Kemudian ada upah karyawan yang belum dibayar. Pilih beban gaji dan upah. Sebanyak 140.000. Kemudian infonya kita samakan seperti di soal. Lanjut, akun kreditnya itu ada utang gaji. Memonya kita samakan. Terus kemudian ada listrik yang belum dibayar sebanyak 375.000.
ada beban listrik di sini sebanyak 375.000. Untuk info lainnya kita samakan seperti di soal. Lanjut, dan akun kreditnya adalah hutang. Memang kita samakan. Nah, kalau sudah, di info lainnya kita beri not sesuai dengan yang di soal. Udah, kalau sudah, kita bisa simpan. Bukti selanjutnya adalah penyusutan bulan September, alokasi biaya tenaga kerja, dan BOP dalam proses, kemudian selisih biaya produksi. Itu kita caranya adalah ke pengaturan, ke perusahaan, kemudian ke proses akhir bulan, terus bulannya kita pilih bulan September, tahunnya tahun 2012, dan kita simpan. Nah, sudah teman-teman, sudah jadi semuanya. Transaksinya sudah kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan dari toko Harum Roti ini. Yang pertama itu adalah laba rugi standar dari tanggal 1 September tahun 2012 sampai tanggal 30 September tahun 2012. Nah, tampilkan. Nah, ini untuk daftar laporannya. Terus kemudian ada neraca skonto pada tanggal 30 September 2012, tampilkan. Terus kemudian sudah, ini hasilnya. Yay, udah selesai perjalanan kita untuk memasukkan semua transaksi dari toko Harum Roti ke Accurate Online ini. Nah, semoga video aku ini bermanfaat, dan juga apabila aku ada salah kata ataupun salah ucapan, aku mohon maaf. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Dadah!